Halo semuanya, kembali lagi di konten wrap up di mana aku akan share ke kamu mengenai buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan tersebut. Dan untuk di video kali ini aku bakalan sharing ke kamu nih mengenai baca di bulan September kemarin. Jumlahnya emang gak terlalu banyak, tapi aku seneng karena lumayan banyak buku-buku yang aku kasih rating yang cukup tinggi. Kalau kalian penasaran apa aja judulnya, langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Di sini untuk judul yang pertama itu adalah komik yang berjudul Family Volume 4 dan ini ditulis oleh Taiko Watanabe. Dan ini aku juga pinjam dari pojok literasi sekolah dan awalnya aku nggak berekspektasi apa-apa gitu kan. Terlebih ini tuh kayaknya tebel banget gitu dan bisa aku bilang kayaknya komik tertebal yang pernah aku baca karena jumlah halamannya sekitar aku lupa 300-an berapa gitu lah ya. Nah, tapi setelah aku membaca komik ini, jujur komik ini bikin aku sedikit lepas dari reading slump yang menimpa aku di awal September lalu gitu. Dan di sini aku suka banget lah ya. Pokoknya aku kayak nggak menyangka aja gitu, karena di sini karakternya tuh kayak punya ciri khas yang cukup kuat dan punya pendirian yang mantap gitu lah ya. Jadi kayak bikin aku suka dengan ceritanya. Kemudian untuk pertemanan dan percintaannya itu juga kayak pas gitu lah ya, nggak over, nggak yang alay lebay gitu. Dan meskipun aku ini baca langsung ke volume keempat, aku tetap bisa ngikutin ceritanya dan aku mau berniat nih untuk cari dan baca volume pertamanya juga. Dan endingnya tuh kayak apa ya? Bikin pengen banting bukunya sih karena bikin penasaran banget. Dan karena aku suka banget jadi aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang. Judul kedua yaitu adalah Teresa karyanya Emile Zola dan ini adalah salah satu novel klasik yang jadi wishlist aku dan akhirnya aku kesampaian untuk baca di bulan September kemarin. Tadinya aku kira ini tuh ya semacam novel romance klasik pada umumnya gitu lah ya. Tapi ternyata makin ke belakang tuh kayak agak suram nih dan juga makin kelam juga. Ini tuh bercerita tentang seorang wanita yang dipanggil atau akrab dipanggil sebagai Madame Requin dan anaknya yang namanya Camillus. Ya, mereka berdua hidupnya sederhana aja sih. Hingga suatu hari Madame Requin ini tuh kayak kedatangan bayi perempuan gitu. Intinya kenalannya si Madame Requin, jujur aku lupa kenalannya ini siapa. Pokoknya ngebawain bayi ke rumahnya Madame Requin dan bayi perempuan ya btw. Dan apa ya, intinya tuh bayi ini ceritanya kayak menjadi korban perang gitu. Jadi makanya Madame Requin menerima bayi itu dengan sepenuh hati. Akhirnya dirawat dan diberi nama Teresa. So far aku menikmati sekali cerita yang ada di dalam sini, kata-katanya indah dan kayak ada apa ya, kesan adiktif tersendiri gitu loh ya. Dan di sini aku juga udah pernah membahas nih mengenai novel ini di blog, nanti kamu bisa cek di kolom deskripsi untuk linknya. Dan aku sebenarnya bisa aja ngasih 5 bintang, tapi ada beberapa hal terutama typo-typo yang kayaknya makin ke belakang tuh makin banyak bukan makin sedikit. Jadi ya I'm so sorry cuma bisa kasih 4,5 dari 5 bintang untuk novel yang ini. Selanjutnya yaitu adalah komik yang berjudul Wanted karyanya Eiichiro Oda dan ini berisikan 5 cerita dan mungkin ini bisa dibilang kayak cerita sampingan atau cerita pendamping atau apa sih namanya? Ya intinya semacam cerita yang tidak apa ya, istilahnya tuh cerita pembangun dari serial One Piece. Dan aku jujur suka banget dengan komik yang ini. Lima-limanya tuh bagus-bagus dan membawakan pesan dan kesan tersendiri gitu lah ya. Dan ini aku juga udah pernah review dalam bentuk video, jadi kamu bisa cek nanti di situ, membahas gitu lah ya cerita dari masing-masing, bukan cerita sih, maksudnya masing-masing cerita itu membahas apa saja. Dan di situ aku juga suka pokoknya dengan komik yang ini. Jadi makanya aku juga mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang untuk komik yang ini. Selanjutnya ini aku membaca novel lagi yaitu The Emerald Atlas karyanya John Stephens. Dan ini kayaknya udah lama ya aku nggak ngebaca novel fantasi atau middle grade gitu. Dan mungkin karena faktor tersebut ketika membaca novel yang ini aku bener-bener kayak gampang banget kesedot, ketarik gitu ke dalam dunianya dan bikin aku terpukau. Gimana penulisnya mampu menuturkan ceritanya itu juga oke ya menurut aku, kayak pokoknya aku suka pakai banget deh gitu lah ya. Dan di sini
bercerita tentang tiga orang saudara yang tiba-tiba membuat suatu ulah, akhirnya membawa mereka ke sebuah perjalanan atau petualangan gitu. Lagi-lagi kamu bisa cek untuk reviewnya ini dalam bentuk video, akan tetapi kalau kamu mau membacanya juga alias review versi tulisan juga ada di blog yang lagi-lagi linknya ada di kolom deskripsi. Dan ini karena aku suka banget plot twistnya pintar gitu, kayak wow gitu. Terus apa ya istilahnya itu, banyak segala sesuatu yang akhirnya terdengar make sense di bagian terakhir ya, karena emang bagus. Pokoknya membaca sebanyak 480-an halaman dari novel ini tuh kayak worth it menurut aku ya. Dan kayak adventure-nya tuh kayak worth it untuk diikutin. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang. Selanjutnya ini adalah novel yang menjadi wishlist aku juga, yaitu A Man Called Ove karyanya Fredrik Backman. Selain baca ini karena ini memang wishlist aku dari lama dan akhirnya punya kesempatan gitu kan, ini juga menjadi salah satu buku untuk memenuhi salah satu prom yang ada di Bookbuddy-Etten. Dan dengan selesainya aku membaca novel yang ini, Bookbuddy-Etten secara resmi nggak tuh, Bookbuddy-Etten pokoknya berakhir gitulah ya, karena aku sudah menyelesaikan 5 prom yang ada di Bookbuddy-Etten itu. Dan balik lagi ya ke dalam novel yang ini, malah jadi ngomongin Bookbuddy-Etten. Intinya ini bercerita tentang seorang pria tua atau lelaki tua ya, yang bernama Ove, yang sering banget dikenal sebagai tetangganya tuh kayak jutek dan somehow bisa dibilang menjengkelkan. Bahkan aku sebagai pembaca juga, nih orang apaan sih? Akan tetapi banyak banget orang yang bisa melihat sisi positif di balik itu semua. Dan begitu juga dengan Ove yang tampangnya kayaknya emang menyebalkan gitu kan. Tapi dia tuh masih punya kehangatan kecil yang berusaha dia tebarkan. Dan itu akan menjadi kenangan yang indah buat para tetangga-tetangganya. Novel ini udah pernah juga aku review sedikit banget sebenarnya di video yang rekomendasi novel-novel yang aku suka di Google Play Books. Dan kalau kamu pengen ngelihat reviewnya secara lengkap, secara gamblang gitu, ada di link di blog lagi-lagi ya, ada di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa cek di situ aja. Dan mungkin untuk menambahi beberapa hal yang tidak aku masukkan di review di blog itu, aku sebenarnya cukup unik ya, amazed sama salah satu, ini nggak tahu ya, ini sebenarnya tuh kayak umpatan gitu, tapi di dalam novel ini umpatannya tuh kayak unik. Jadi aku nggak ngerti itu hal positif atau negatif yang bisa diambil dari novel ini, but ya udahlah ya. Dan aku suka banget sebenarnya karena novel ini endingnya cukup heartwarming, meskipun kita tahu ya endingnya bakalan kayak gimana, tapi ketika endingnya benar-benar dijabarkan, aku benar-benar suka. Dan di sini untuk yang novel yang ini aku mau kasih ratingnya 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah Mars karyanya Aisworo Ang, dan ini aku juga meminjamnya dari pojok literasi di sekolah. Dan sebelum kita melanjutkan membahas reviewnya, aku mohon maaf banget kalau kalian mungkin nyadar suaraku agak bindeng serak gitu karena emang aku lagi batuk. Jadi ya I'm so sorry with that. Balik lagi ke buku yang ini tuh sebenarnya cukup memikat ya, judulnya kayak tergelitik nih apaan gitu kan. Tapi tagline-nya itu kayak menyangkut tentang sosok ibu. Jadi aku kayak bingung, ini apa hubungannya Mars sama sosok ibu. Nah, ketika aku baca bagian pertama alias bab pertamanya itu cukup membuat aku penasaran karena disodorkannya seorang perempuan yang berdiri dan berbicara di podium Oxford University. Dan dia itu bicara kalau alasan terbesar dirinya bisa ada di situ karena ibunya gitu kan. Kemudian ya kita akan masuk ke bab selanjutnya dan akan diceritakan kisah kecilnya perempuan ini gitu kan, yang akan menjadi tokoh utama kita. Nama tokoh utama kita tuh nanti Palupi ya. Awal-awalnya sih menarik ya, tapi semakin ke tengah kok ini bukunya agak menggeser, agak keluar jalur gitu kan. Malah nyeritain tokoh lain yang sebenarnya nggak terlalu penting juga ya. Bahkan bisa aku bilang malah nyeritain tokoh itu terus gitu, sampai kayak ini kapan bagian Palupinya dimunculkan. Jadi kayak tidak ada cerita tentang ibu gitu, jadi malah nyeritain tokoh lain. Dan tiba-tiba kayak masukin unsur klinik, dukun-dukunan, kayak hah kok jadi gini sih. Jadi ya gitu sih. Dan karena hal tersebut akhirnya endingnya itu kayak dibuat tergesa-gesa dan kayak loh udah gitu aja gitu loh, kayak
Jadi kita ngikutin ceritanya siapa sih? Aku sampai bingung sendiri kenapa bisa seperti kayak begitu. Dan apa ya, kayaknya menurut aku penulisnya ini kayak ingin apa ya, terkesan ingin memasukkan segala macam informasi alias TMI, too much information, dan berpikir dengan menambahkan tokoh baru di setiap paragraf itu adalah pilihan yang tepat. But so sorry for me, ini cuma bisa aku kasih rating 3 dari 5 bintang. Maaf, aku agak emosi. Selanjutnya yaitu Cinta di Dalam Gelas karyanya Andrea Hirata. Dan ini menjadi judul kedua dari Andrea Hirata yang aku baca di tahun ini, dan aku senang banget karena bisa mengenal tulisannya Andrea Hirata dengan cukup mudah, karena buku yang ini aku juga pinjam dari pojok literasi sekolah. Jadi so far buku-buku Andrea Hirata yang aku baca modal cuman pinjem aja. Dan ini adalah judul kedua dari Duologi Padang Bulan. Dan aku nggak tahu kenapa ya, tahun ini kayaknya aku sering banget loncat-loncat seri gitu kan. Tiba-tiba baca buku kedua, buku ketiga, nggak tahu, aneh. Lanjut ke balik lagi ke novel yang ini. Ini ceritanya tentang apa ya, kehidupan di daerah terpencil gitu yang dikemas dengan cara apik, dan di sini tokoh utamanya perempuan. Sebenarnya bukan tokoh utama sih. Tokoh utamanya itu adalah Ikal. Kalau kalian udah baca Eden Store atau mungkin serial Laskar Pelangi, Ikal ada di situ juga, tapi tokoh utamanya adalah Arai. Nah, di sini tokoh Ikal yang jadi tokoh utamanya alias POV-nya dari Ikal. Dan sebenarnya aku suka banget karena novel yang ini cukup kental dengan aura patriarki, and somehow kayak apa ya, suasananya tuh kayak jadi surrealis gitu, padahal ini realis. Ya intinya aku suka banget, dan dihadirkannya Catur juga membuat aku kayak makin tepuk tangan terhadap novel yang ini. Dan aku jadi pingin nih untuk baca buku Padang Bulan. Jadi ya semoga aja ada waktu dan kesempatan. Lagi-lagi untuk reviewnya aku sudah membuatnya di blog, jadi kamu bisa cek di kolom deskripsi. Dan karena aku puas dengan segala sesuatu yang ada di dalam novel ini sampai ke endingnya, aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang. Judul terakhir yang aku baca di bulan September kemarin adalah Shin Angyo Onshi, Side Stories karyanya Yeon In Wan dan juga Yang Kyung Il. Ini komik lagi-lagi aku pinjam dari pojok literasi sekolah, dan ini juga berisikan kumpulan cerita. Aku lupa ada berapa cerita ya, ada 4 atau 5 gitu lah ya. Dan di sini sebenarnya tuh kayak aku nangkepnya kesan komik ini tuh selain bahwa setting waktunya di zaman dulu gitu, kayak era-era dinasti. So tahu banget. Ya intinya aku juga suka karena semakin ke belakang komik ini menawarkan berbagai macam kesan dan ngebuat aku mulai mikir ulang tentang komiknya. Terutama dari cerita yang judulnya Banja sama The Fools, itu menurut aku juga cukup berkesan dan apa ya, kayak bikin ya pokoknya terkesan gitu lah ya, dan beberapa bagian mungkin cukup bikin terharu juga. Nah, di sini gambarnya itu lumayan tebel, kayak bukan tebel, siapa sih namanya? Ya intinya gambarannya tuh kayak bold gitu, dan saking detailnya ya kadang aku sampai gak ngerti ini tuh ngegambarin apa gitu lah ya. Tapi so far aku suka dengan ceritanya di dalam sini, keseluruhan ceritanya itu. Jadi aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang untuk komik yang ini. Itu tadi adalah judul-judul yang sudah aku baca di sepanjang bulan September kemarin. Jumlahnya ada 8 buku dan 4 diantaranya itu aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Dan kalau kamu sendiri sudah baca berapa buku di bulan September kemarin, bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Sampai sini dulu videonya, dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah!